Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Konsel Bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami sedang berada di kota Kendari sedang melakukan aksi bela Palestina, tepatnya di pelataran XMTQ Kendari. Alhamdulillah, saya sudah bersama dengan korlap kegiatan acara ini. Kita akan mewawancari beliau. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa Ustaz? Dengan Bung Hikmah Sanggala. Mas Sanggala. Apa poin-poin yang akan disampaikan berkenaan dengan kegiatan hari ini Ustaz? Baik. Untuk aksi bela Palestina. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Konsel Bertakwa dimanapun Anda berada. Saya Hikmah Sanggala selaku korlap aksi dari Solidaritas Bela Palestina Sulawesi Tenggara. Hari ini kita mengadakan long march atau aksi bela Palestina dari Masjid Agung ke XMTQ dalam rangka untuk melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina. Dan ini bukan yang kali pertama, udah sekian kali kita melakukan aksi, karena yang terpenting bagi kita bahwa sampai hari ini Palestina itu masih dijajah. Apa yang hari ini banyak disuarakan oleh Barat, entah itu proposal Trump dan lain sebagainya, yang demikian juga diindahkan oleh penguasa-penguasa negeri muslim, yakni mereka menerima dengan mentah konsep solusi dua negara yang ditawarkan oleh Barat, yang kita tahu ini semua adalah pengkhianatan bagi kaum muslim, dan solusi ini adalah jelas solusi yang khianat. Mengapa? Karena kita tahu bersama bahwasanya Gaza atau Palestina itu adalah tanah kaum muslim, baik itu secara fakta maupun juga secara fikih itu adalah tanah Kharijiyah. Nah, olehnya itu tidak ada jalan lain selain pembebasan. Pembebasan yang kita maksud adalah betul-betul keamanan dan teritori wilayah Palestina itu betul-betul kembali ke tangan kaum muslimin, ke pangkuan kaum muslimin. Nah, selagi ini tidak terjadi ya sebagaimana yang ada saat ini, maka kita akan terus turun menyuarakan bahwasanya Palestina mesti dibebaskan dengan Islam, dan apa yang disampaikan oleh Trump itu juga diindahkan oleh penguasa-penguasa muslim mesti ditolak, yakni konsep dua negara. Ya, kalau kita melihat konsep dua negara, Ustaz, sejauh ini apa yang sudah terjadi dengan konsep dua negara itu? Ya. Jadi sebenarnya konsep dua negara ini adalah konsep pembagian wilayah Palestina. Konsep pembagian wilayah Palestina tentu ini mengkhianati kaum muslimin. Karena mesti kita pahami bahwasanya tanah Palestina ini adalah bukan cuma sekedar tanah orang-orang Palestina semata. Palestina adalah tanah kaum muslimin yang dulu dibebaskan oleh para pendahulu kita. Nah, olehnya itu siapapun umat Islam yang dia berada di bumi ini wajib bersama-sama menjaga tanah ini. Tidak boleh sedikit pun dibagi oleh oleh negara-negara penjajah seperti Amerika, begitu juga Zionis Yahudi. Apa seharusnya yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin hari ini menyikapi dengan keadaan saudara kita yang sedang tertindas di Palestina? Yang pertama, ada dua hal. Yang pertama adalah kaum muslimin yang punya kekuasaan. Tentu ini terletak pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin hari ini dimanapun mereka berada. Mereka punya jenderal, mereka punya kepolisian dan lain-lain. Mereka mesti mengerahkan kekuatan mereka untuk membantu saudara kita di Palestina. Kemudian yang kedua, umat Islam. Umat Islam dimanapun mereka berada mesti membangun kekuatan politik. Kekuatan politik yang mampu mengimbangi atau bahkan melampaui Zionis Yahudi. Ya, begitu juga Amerika. Kekuatan inilah yang kemudian senantiasa kita sampaikan, yakni kekuatan politik Islam yang dikenal dengan istilah Al-Khilafah. Olehnya itu Al-Khilafah mesti menjadi konsen umat Islam hari ini, ya, bukan cuma sekedar kewajiban, tetapi untuk membebaskan negeri-negeri Muslim tidak terkecuali Palestina. Dengan konsep khilafah yang kita tawarkan, Ustaz, ya, sejauh mana dari khilafah itu hari ini bisa ditegakkan, Ustaz? Ya. Jadi penegakan syariah dan khilafah ini bukan suatu hal yang nihil, bukan suatu hal yang mustahil. Karena penegakan syariah dan khilafah ini pertama pernah ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini maksud dengan khilafah Islam ini adalah pimpinan Islam dengan satu khalifah dan juga menerapkan syariat Islam di dalam negeri. Ini pernah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian diruntuhkan terakhir kali di Utsmani 1924. Dan hari ini adalah kewajiban kita untuk mengembalikan itu. Kita juga tidak menafikan bahwa ini adalah perjuangan yang sulit. Tetapi perjuangan yang sulit itu bukan berarti perjuangan ini
nihil atau mustahil. Ya, karena kita betul-betul yakin bahwa apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah mesti atau pasti bisa kita ulang kembali. Inilah keyakinan kaum muslimin, keyakinan yang mesti harus tertancap di dalam akidah kita. Kita tidak boleh ditermakan dengan opini-opini yang mengatakan bahwasanya sulit segala macam. Tidak mungkin, kita sudah berada di era sekarang, nggak mungkin mengembalikan hukum-hukum Islam. Ini semua adalah muslihat-muslihat jahat dari musuh-musuh Islam yang tidak boleh sama sekali kita dengarkan. Sehingga kaum muslimin dimanapun Anda berada mesti yakin atas perjuangan ini, bahwa Islam yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya berupa kekuatan politik Islam yang adalah khilafah itu pasti akan kembali. Inilah yang akan menyelamatkan kaum muslimin, membebaskan kaum muslimin, tidak terkecuali muslim di Gaza. Saya kira seperti itu. Terima kasih Ustaz, syukur jazakallah. Memang benar sekali jamaah sekalian, pemirsa Konsel Bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya solusi hakiki untuk menyelesaikan persoalan penderitaan kaum muslimin di Palestina hanya satu, yakni kembalinya khilafah yang dahulu pernah ditegakkan oleh Rasulullah SAW dalam memuliakan kaum muslimin, menjaga kaum muslimin dari bentuk segala kezaliman yang ada. Demikian dari Konsel Bertakwa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.